Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas subtema 2, yaitu pahlawanku kebanggaanku. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa mempunyai peranan penting masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Bacalah teks berikut dalam hati. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Berdasarkan hasil diskusimu, informasi apa saja yang didapat tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin adalah salah satu nama yang abadi dalam sejarah Indonesia dan sering digunakan sebagai nama lokasi seperti jalan dan bandara. Sultan Hasanuddin ini adalah raja dari kerajaan Goa yang ke-16 ya adik-adik. Nama asli dari Sultan Hasanuddin adalah Muhammad Bakir Malombasi Daeng Matawang Karaeng Monto Mangape. Yang ingin saya ketahui adalah perjuangan beliau dalam melawan kewenang-wenangan Belanda. Kamu juga dapat menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada guru. Nah, tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan ya adik-adik. Nah, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawaban. Cara menghargai jasa para pahlawan ya adik-adik dengan penganugerahan pahlawan nasional, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung dan sebagainya, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa, ikut mendoakan arwah para pahlawan, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Ayo mencoba. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika perang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar di samping ya adik-adik. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Kamu akan memperhatikan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu ya. Buatlah sedikit
3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Tuliskan di atas kertas terpisah ya. Nah, terus tukarkan pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan. Diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Cobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan. 1. Duduk bersama kelompokmu. 2. Perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. 4. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Nah, kelima, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. 6. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Nah, yang ketujuh, pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakatin. 8. Buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaanmu. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan: membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat: cermin, alat tulis, buku. Langkah kerja: 1. Duduk bersama kelompokmu. 2. Perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. 4. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda. 6. Berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. 7. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Nah, akhirnya terdapatlah kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Ayo berdiskusi. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Sultan Hasanuddin 1654 sampai 1660 Masehi. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Isilah tabel berikut. Sultan Agung adalah raja kerajaan Islam Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung dikenal sebagai penulis naskah sastra gendik. Cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang mempengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau gurumu. Lengkapilah tabelmu. Tuliskan informasi yang telah kamu dapat dalam kotak di bawah ini atau di kertas terpisah. Oke?
Sampai di sini dulu ya adik-adik, dan sampai ketemu nanti di pembahasan selanjutnya pembelajaran 2. Terima kasih.